Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Persib Bandung mau bajak Kapten Persija? Rizky Ridho siap gantikan Nick Kuipers di Persib Bandung. Minim menit bermain tapi masih dipertahankan. Masa depan Nathan Choeon di Swansea dan Timnas Indonesia jadi tanda tanya besar. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Persib Bandung tampaknya mulai bergerak cepat di bursa transfer untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru yang lebih berat. Setelah sukses mengangkat trofi Liga 1 musim ini, tim berjuluk Maung Bandung itu harus bersiap menantang kekuatan klub-klub Asia di ajang AFC Champions League 2 alias ACL Elite 2. Dan kini, rumor panas berembus kencang. Kapten sekaligus palang pintu Persija Jakarta, Rizky Ridho, disebut-sebut jadi target utama Persib. Isu ini tentu membuat geger publik sepak bola nasional. Apalagi rivalitas antara Persib dan Persija sudah terpatri kuat dalam sejarah Liga Indonesia. Namun jika rumor ini benar, maka langkah Persib akan menjadi sangat strategis. Mengapa? Karena Rizky Ridho bukan pemain sembarangan. Dia adalah pemain dengan segudang pengalaman, bukan hanya di level domestik, tapi juga internasional bersama Timnas Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi solusi tepat andai Nick Kuipers benar-benar hengkang dari Persib. Bek asal Belanda itu tengah digoda klub lamanya, MVV Maastricht, yang bermain di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Jika Kuipers memutuskan kembali ke Eropa, Persib tentu butuh pengganti sepadan. Dan Ridho adalah jawaban paling masuk akal. Rizky Ridho selama ini dikenal sebagai bek tangguh yang memiliki ketenangan saat mengawal lini belakang. Tak hanya kuat dalam duel udara, dia juga punya kemampuan membaca permainan yang tajam. Hal ini tentu sangat dibutuhkan Persib yang musim depan tidak hanya bertempur di Liga 1, tapi juga harus berjuang menghadapi tim-tim kuat dari Asia. Pengalaman Ridho di level timnas jelas bisa menambah kedalaman dan kualitas pertahanan Maung Bandung. Selain itu, Ridho juga punya mental juara. Ia sudah sering tampil dalam pertandingan besar dan tensi tinggi, baik di klub maupun bersama timnas. Jika bergabung dengan Persib, maka kombinasi Ridho dan Alberto Rodriguez di lini belakang bisa menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Bahkan bukan tidak mungkin Bojan Hodak akan menemukan duet ideal yang lebih kuat dari musim ini. Berbicara soal Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia ini sudah terbukti mampu mengangkat performa pemain lokal. Tengok saja bagaimana Marcelino Ferdinand bersinar saat diberi kepercayaan penuh. Bila Ridho bergabung, dia bisa berkembang lebih pesat di bawah asuhan Hodak. Ini tentu juga menguntungkan bagi Timnas Indonesia, karena Ridho akan tampil dalam intensitas yang lebih tinggi dan kualitas pelatihan yang lebih maksimal. Namun tentu saja, proses perekrutan Ridho bukan perkara mudah. Persija pasti akan berusaha keras mempertahankan kapten mereka. Tapi di sisi lain, jika Ridho ingin berkembang lebih jauh dan mencicipi kompetisi Asia, pindah ke Persib bisa menjadi batu loncatan penting. Ia akan tampil di panggung yang lebih besar dan menghadapi lawan-lawan dengan level permainan tinggi, yang tentu saja akan mengasah kemampuannya lebih dalam. Secara teknis, Ridho sangat cocok dengan filosofi permainan Persib yang kini lebih stabil dan mengutamakan penguasaan bola. Ia tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu membangun serangan dari belakang. Gaya main seperti ini akan sangat cocok jika dipadukan dengan strategi Hodak yang mengandalkan build-up cepat dan pressing tinggi. Yang menarik, jika benar Ridho berlabuh ke Bandung, ini akan menambah daftar panjang pemain-pemain timnas yang merapat ke Persib. Klub ini tengah serius membangun skuad bertabur bintang untuk menghadapi dua kompetisi berat musim depan. Dan dengan jadwal padat yang menanti, kedalaman skuad menjadi sangat krusial. Ridho bukan hanya pelapis. Dia bisa langsung menjadi pilihan utama dan pemimpin di lini pertahanan. Dari sisi psikologis, kehadiran Ridho juga bisa memberikan efek positif ke ruang ganti. Ia adalah sosok yang dihormati di lapangan, punya kepemimpinan yang kuat, dan bisa menjadi teladan bagi pemain muda. Dalam laga-laga krusial, mentalitas seorang pemimpin di lapangan sangat dibutuhkan. Persib yang tengah menargetkan prestasi di Asia jelas membutuhkan figur seperti ini. Kesimpulannya, jika Persib benar-benar mampu membajak Rizky Ridho dari Persija, itu akan menjadi transfer sensasional yang mengubah peta persaingan Liga 1 dan sekaligus memperkuat ambisi Maung Bandung di level Asia. Ini bukan sekadar transfer pemain,
tapi juga sinyal bahwa Persib tak main-main dalam membangun dinasti baru di sepak bola Indonesia. Kini tinggal menunggu, apakah Ridho berani ambil keputusan besar demi masa depan karirnya, dan apakah Persib mampu merealisasikan transfer yang bisa mengguncang rival abadi mereka. Minim menit bermain tapi masih dipertahankan. Masa depan Nathan Choeon di Swansea dan Timnas Indonesia jadi tanda tanya besar. Nathan Choeon kembali jadi sorotan setelah Swansea City secara resmi memasukkannya dalam daftar skuad yang dipertahankan untuk musim 2025-2026. Padahal, sepanjang musim lalu ia nyaris tak pernah menyentuh lapangan bersama tim utama. Satu-satunya penampilannya di ajang Championship hanyalah 2 menit, dan sisanya lebih banyak dihabiskan bersama tim U21. Namun entah karena masih memiliki kontrak tersisa 1 tahun atau ada pertimbangan lain, The Swans tetap mencantumkan nama Nathan dalam skuad pramusim mereka. Langkah ini memunculkan tanda tanya besar. Mengapa pemain yang hampir tidak dilirik musim lalu tetap dipertahankan? Apakah ini hanya strategi klub untuk menjaga asetnya agar tak pergi secara gratis musim depan? Atau justru menjadi pertanda bahwa Nathan masih punya peluang untuk bangkit? Asalkan ia mampu menunjukkan performa gemilang di masa-masa krusial mendatang. Perjalanan Nathan di Swansea dimulai sejak Agustus 2023, saat klub Inggris tersebut membelinya dari Excelsior Belanda dengan mahar sekitar 500.000 euro. Di awal karirnya, banyak yang berharap Nathan bisa menjadi tambahan segar di lini pertahanan Swansea. Namun realitanya, menit bermain yang dijanjikan tak kunjung datang. Bahkan saat sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen pada paruh musim 2023-2024, nasibnya tak jauh berbeda. Ia hanya 4 kali masuk daftar pemain cadangan dan cuma mencatatkan total 15 menit bermain. Jelas ini bukan angka yang membanggakan bagi pemain sekelas Nathan. Ironisnya, performa Nathan di level internasional justru jauh lebih menonjol. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024, ia langsung mendapat tempat di skuad Garuda. Hingga kini, Nathan telah mengoleksi 12 caps untuk timnas senior dan 7 caps untuk timnas U23. Bahkan di ajang Piala Asia U23 2024, ia tampil cukup solid sebagai gelandang bertahan, posisi yang bukan spesialisasinya, namun mampu memberi kontribusi signifikan dan membawa timnas lolos dari fase grup. Namun, semua itu belum tentu cukup. Kini, Nathan menghadapi tantangan baru, bukan hanya di level klub, tetapi juga di level timnas. Masuknya pelatih anyar Patrick Kluivert membawa angin perubahan yang cukup drastis. Dengan pendekatan taktik yang berbeda dan strategi pembaruan skuad, beberapa nama baru mulai dimasukkan, termasuk para pemain naturalisasi anyar seperti Dean James dan Joey Plupesi. Persaingan pun semakin ketat. Dan dalam kondisi ini, Nathan tak bisa hanya mengandalkan status WNI atau pengalaman lalu. Ia harus membuktikan dirinya pantas untuk tetap bertahan di skuad Garuda. Latihan pramusim di Swansea menjadi peluang penting yang tidak boleh disia-siakan Nathan. Ia tampak mulai serius membenahi fisik dan tekniknya. Bahkan dalam beberapa kesempatan terlihat berlatih intensif bersama para pemain senior. Namun, kenyataan di lapangan masih keras. Kedatangan bek kiri baru dan gelandang bertahan berpengalaman membuat persaingan semakin sengit. Jika Nathan tidak mampu memanfaatkan setiap momen yang diberikan, baik di laga uji coba, turnamen pramusim, atau bahkan hanya dalam sesi latihan, ia bisa tersingkir lebih cepat dari yang dibayangkan. Musim 2025-2026 akan menjadi titik balik karir Nathan. Ini adalah musim terakhir dalam kontraknya bersama Swansea, sekaligus bisa menjadi musim penentu apakah ia layak bertahan di Eropa atau harus mencari jalan baru di luar Inggris. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa bila gagal tampil konsisten musim ini, kemungkinan Nathan akan dilepas secara bebas transfer atau bahkan dipinjamkan lagi ke klub yang lebih kecil hanya untuk menghabiskan masa kontraknya. Lebih dari itu, masa depannya bersama timnas Indonesia juga mulai diselimuti keraguan. Pelatih Patrick Kluivert tentu menginginkan pemain yang aktif bermain di level tertinggi, bukan hanya nama besar tanpa kontribusi nyata. Dengan para pesaing yang terus bermunculan, baik dari liga domestik maupun diaspora Eropa, posisi Nathan bukan lagi aman. Ia bisa saja terlempar dari daftar skuad utama jika performanya tak segera membaik. Kini semua tergantung pada Nathan. Apakah ia bisa menjadikan situasi sulit ini sebagai bahan bakar untuk bangkit dan membuktikan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan? Atau justru akan kembali menjadi pemain yang dilupakan, tertutup oleh bayang-bayang kompetitor yang terus datang? 1 tahun ke depan akan menjadi pembuktian besar, baik untuk karir klubnya di Swansea, maupun kiprah internasionalnya bersama timnas Indonesia. Nathan harus memilih,
bangkit atau tenggelam. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.